Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din, aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Malam ini kita akan membahas beberapa amalan yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat menghapuskan dosa, kita. Yang pertama adalah istighfar. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum yadrara wa yumdikum bi amwal wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Surah Nuh. Jadi Nabi Nuh mengatakan, aku perintahkan, ya kan, lawan buan piannya agar beristighfar. Innahu kana ghaffara, karena sungguhnya dia Allah itu maha pengampun. Setiap orang beristighfar akan diampuni. Tapi bukan hanya diampuni atau dihapus catatannya, melainkan juga di situ yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujannya. Midrar, ya, kemarin sudah saya bahas. Belum bahas, midrar dengan matar itu sama, artinya hujan. Tapi midrar yang terukur, kalau matar itu tumpah, atau banjir. Wa yumdikum bi amwal wa banin. Nah, jadi kalau orang beristighfar itu, kalau Allah ampuni, maka selanjutnya Allah tambah harta dan Allah tambah banin, anak. Kalau tidak Allah tambah jumlahnya, Allah tambah keberkahannya. Nah, ini istighfar. Karena ini berkenaan dengan malaikat, ya, malaikat raqib dan atid. Jadi raqib itu mencatat kebaikan, atid itu adalah mencatat dosa atau keburukan. Jin dan manusia. Nah, jadi bukan hanya manusia, jin dan manusia. Kemudian mereka itu juga mengikuti manusia kemanapun manusia itu akan pergi. Manakah? Dalam WC kah? Makanya Utsman bin Affan kalau hendak ke WC dia letakkan sutra di seperti sejadah itu dekat WC, papasan dengan malaikat. Jangan dilihati, ulun supan itu Utsman. Utsman bin Affan, masyaallah. Yang bergerak Zunnurain, ya, Zunnurain, memiliki dua cahaya. Kenapa? Dua daripada anak Nabi itu kawin dengan Utsman bin Affan. Jadi Nabi setelah mati yang berikutnya itu Zainab, seandainya saya punya perempuan lagi,
saya kawinkan lagi dengan Utsman. Meninggal lagi, ada punya kawinkan lagi. Kelebihan Utsman ya. Setelah itu juga dia juga bertugas menjaga manusia. Kemudian menjadikan dia akan menjadi saksi nanti terhadap catatan itu. Jadi kita nih Pak, kalau amal kebaikan berbuat langsung dicatat. Tapi kalau amal keburukan kita buat, maka malaikat yang rakib ini berpesan dengan atid, jangan dicatat dulu, tunggu sampai sore hari. Jadi kalau dia taubat, kalau dia istighfar, maka kada jadi dicatat. Kalau inya kada ingat, lupa masih, catat. Tapi nanti kalau dia istighfar, hapus lagi. Begitu malam sampai pagi hari. Ini istighfar amalannya. Jadi banyak-banyak kita istighfar, masya Allah. Kita ini kada kehitungan lagi dosanya, banyak. Yang kedua adalah amal yang menyebabkan dosa diampuni itu taubat. Jelas taubat. Taubatnya ada penyesalan di sana, tidak ingin mengulangi lagi, ya kan? Azam, tidak akan mengulangi lagi dan berhenti dari melakukan itu. Ya kalau ada dosa sesama manusia, maka minta halal, minta ridho, dibayar atau diganti. Dan kita menyaksikan berapa banyak orang ahli maksiat itu setelah dia taubat, maka kehidupannya itu, kematian itu dimudahkan Allah. Jadi kita tidak bisa mampuni seorang untuk masuk neraka, masuk surga sampai akhir hayat dia. Kan dalam Riyadhus Shalihin itu disebutkan ada orang melakukan amal ahli surga sampai jar Nabi antara dia dan surga itu tinggal sejengkal aja lagi. Tapi di penghujung kehidupannya dia melakukan amal, melakukan sesuatu yang Allah murka, Allah masukkan di dalam neraka. Sebaliknya ada orang melakukan amal ahli neraka sampai sedekatnya ini dengan neraka sejengkal lagi. Tapi di penghujung dia melakukan sesuatu yang membuat Allah redha, Allah masukkan dalam surga. Artinya ini amal istiqomah. Kalau kita baik, kita ini kada tahu bahari panjagaunya di kampungnya salah tampar. Sekali nyebut kebaikan, penghujungnya bagus ya. Kita tidak tahu rahasia Allah ya. Maka yang kita sudah berbuat kebaikan, istiqomah. Bagi yang belum berkebaikan, kita rangkul ya. Siapa tahu dulunya buntet, ya kan, preman, akhirnya jadi beriman. Kami di Banjar ini sudah mulai menghimpun rencana, sudah merencanakan, sudah nyusun, itu ada namanya pesantren jalanan. Jadi sudah menangkap kepala premannya itu untuk belajar, bukan ditangkap. Dia sudah, alhamdulillah sudah bagus. Ya kalau rambutnya masih panjang, ya kan, tatunya masih ada sampai ke tangan, nggak apa-apa. Jadi kawan-kawan yang bertato kita akan bentuk pesantren jalanan, maksudnya ya nanti kita fasilitasi. Kalau mereka belum punya ijazah, paket ijazah SMP, SMA, kita paketkan, paket B, paket A, ya kan. Nah ini sudah mulai inventarisasi. Siapa tahu mereka itu menjadi orang-orang yang kuat beribadah kepada Allah. Sebab di dalam kitab Hilyatul Auliya itu ada 12 jilid Pak. 1.400.000 dulu saya udah. Itu banyak para kekasih Allah, istilahnya Abdul itu orang-orang preman sebelumnya. Orang-orang yang jauh daripada Allah.
Tapi setelah dia taubat, sholatnya itu kalah kita. Kita hendak nangis sembahyang ngalah benar, ya kan? Ya kecuali rastong sakit misalnya, itu tangis sembahyang. Nah, kalau mereka itu sembahyang, masya Allah, bisa. Nah itu kadang-kadang berbalik arahnya itu lebih dari kita. Kita kan 40 derajat, kadang-kadang mereka tuh 180 derajat. Di gang kami itu, tempat saya tinggal yang dulu, itu ada namanya Ipong. Nah, Ipong. Padahal airnya bagus, airnya Saiful Bahri. Nah, itu orang kalau di gang itu sudah tahu. Ulun Bahari, orang pengantinan di muka langgar nih, mandi pas sembahyang asar. Ulun ini juga pengarasan juga orangnya. Maka di situ ada alunan musik. Nah, di gang kami itu memang komplek gang yang penuh dengan jiwa seni. Ya. Nah, sekali asar mandi diiringi dengan gemalan-gemalan. Ulun gak tahu kisah. Nah, sampai ke langgar ajan ulun, langsung 5 kesurupan. 5 kesurupan. Sekalinya yang nangkap kesurupan juga, buyar itu. Sekalinya habis acara datang si Pung, siapa yang bang tadi kira? Bawa mando, timpasakannya ke lawang. Untung kada nimpas ulun kan lawangnya ditimpasnya. Nya kada wani juga masuk ke dalam masjid. Sudah. Nah, lalu berjalan terus waktunya. Pernah yang nyebrang di Ranjah kekanakan SMA 7. Nah, Ranjah bersepeda aja, sekolah bersepeda, orang kampung Melayu. Disuduknya wae, mati orang tuh. Padahal anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Sedih bang ulun dengar kan. Saking akhirnya udah masuk lembaga pemasyarakatan. Sekalian di LP itu bawa orang pulang. Nah, ada napi dikerubuti, dibunuhnya juga. Nah, akhirnya Nusa Kembangan dia. Balik Nusa Kembangan, alhamdulillah bagus. Nah, kalau nyana bagus. Di gang itu siapa aja ketahuannya melawan kawitan, tangkapnya digulung, kacak. Ada di belakang rumah ulun tuh peracau berkuriak melawan kawitan kan. Datang, tak, minta maaf. Wah, ini bagusnya berubah kan. Orang sudah mulai berbahari takutan nantinya. Mahir lawan kawitan. Nah, minta maaf. Jadi gang itu bagus akhirnya. Nah, itu kan siapa tahu kehidupan seseorang ini. Nah, baik. Taubatnya. Kemudian apa juga yang bisa menghapuskan dosa kita nih? Nah, yaitu berzikir. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Surah Al-Asr. Kalau dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ada wa maghfiratu, salah satu kelebihan zikir nih. Nah, di situ ada 5 sebenarnya di situ, tapi kita ambil zikirnya itu ujung-ujungnya wa maghfirah, ada ampunan. Nah, berarti di ampunan dicatatkan, dihapus dosanya. Yang berikutnya, yaitu tasbih. Tasbih. Ada disebutkan dalam hadis Nabi ya, perang siapa yang membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar 100 kali, itu akan dihapus dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.
Allah menghitung kita. Jangankan di laut, buih di muntung kita aja kalau menghitung kita. Ini lah, bepandiran nih kan sampai bebuihan, ada kau juga menghitung. Yang di muntung kita aja lagi muntung orang, apalagi di laut. Nah seperti itu. Nah ini apa ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertasbih. Bahkan ada yang kita bulgul maram, ya kan? Siapa yang baca pikul duburi salah al-maktubah, sembahyang setelah sembahyang waktu, ya kan? Tasbih 33 kali, ya kan betul. Tahmid 33, takbir 33 kali. Dalam riwayat lain takbir 34 kali, ya kan? Akan dihapus dosanya. Nah, ini artinya maksud ulun nih, imbah sembahyang ini jangan melacung muka. Itu aja. Misalkan 33 itu aja dulu. Ini datang sudah masbuk, buliknya hibak lawang. Napa bilang di kapong. Kalau imbah di situ berduluan, imbah dapat duit setengah juta, 100.000 di luar, kan ada jual. Santai aja buliknya. Nah, ini kan. Kalau dapat duit, dapat emas, dapat apakah? Nah, dan itu memang sudah zaman ajali kayak itu memang. Kalau beribadah tuh lambat, buliknya tergesa-gesa. Nah, nanti kalau pian baca kitab Minhajul Abidin, nah itu ada di situ. Trik iblis, syaitan menggoda manusia. Kalau kebaikan itu udah tunda, ya kan? Kalau sudah tuntung untuk amal lain digesa-gesa. Ini satu paket nih, satu paket. Nah, makanya digesa-gesa. Awas benar Ustaz nih. Awas. Itu terongiang-ngiang, ya kan? Nah, baik. Apa selanjutnya lagi? Berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terserahlah bentuknya apa yang kita pahami, ya kan? Sallallahu Alaihi Muhammad. Pakai Sayyidina, terserah masing-masing orang, ya kan? Yang penting berselawat kepada Nabi. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu di pertengahan itu, ujar Nabi, siapa berselawat atasku maka aku akan mendoakannya 10 kali. Satu riwayat. Riwayat yang lain, siapa berselawat atasku maka Allah kembalikan ruhku dan aku akan menjawabnya 10 kali. Dan selawat itu bagi Nabi untuk kita, ya kan, itu permohonan ampunan. Kalau Allah berselawat kepada Nabi, itu adalah Allah merahmati Nabi. Seperti itu di dalam tafsir. Dan malaikat kalau berselawat kepada Nabi, maka malaikat itu adalah juga mendoakan untuk Nabi. Nabi untuk kita, maka itu balasan itu adalah berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini selawat. Dan dalam Bulughul Maram dalam Kitabul Jami' disebutkan orang yang paling utama nanti di sisiku, ujar Nabi, adalah di hari kiamat yang paling banyak berselawat atasku. Dan selawat itu ada dua, ada selawat dengan kalam, ada selawat tanpa kalam. Nah, itu nanti kalau berselawat Allahumma shalli ala Muhammad itu kan dengan kalam. Tapi yang tanpa kalam apa? Seluruh organ tubuh kita, maka itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga namanya salawat tanpa kalam. Walaupun ini misalnya ya berselawat sedikit, tapi tidurnya, perjalanan hidupnya, pergaulannya, semuanya adalah fotokopi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah berwudu. Nah, jadi amalan supaya dihapus dosa kita nih, berwudu. Usahakan nih kalau bisa nih, ya. Kalau kemarin kan salah satu orang didoakan malaikat senantiasa, ya, bulan tadi ya, itu adalah orang yang tidur dalam keadaan wudu. Nah, kalau ini berwudu, ya, mau ke pasar, mau belanja, mau ngajar,
mau begawi, ya, apalagi mau ceramah, ya kan, mau pengajian, hendaklah wudu. Jadi berwudu kita dihapuskan. Imam Hanafi itu adalah orang yang sejak kecil diberikan Allah, dia kasab. Makanya mazhab Hanafi itu kalau berwudu itu di masjid-masjid musala itu disiapkan handuk 2-3 beting agar orang habis wudu itu langsung dikeringkan. Nah, beda kan seperti di Indonesia, biar aja kita nih guguran-guguran. Karena wudu itu air yang terjatuh dari bekas wudu kita ini kan bersamaan itu dengan gugurnya dosa-dosa kita. Nah, kenapa di mazhab Hanafi itu disuruh menyapu? Jadi Hanafi ini sekian lama doa kepada Allah agar dihilangkan muka syafah dia. Sebab beliau itu melihat dosa apa nang gugur pada orang itu kelihatan sidin. Nah itu sidin sehingga kata beliau saya tidak tenang. Nah kita kau kasap bang, ya Allah. Sedang berdua ada kasap-kasap. Nah itu kalau Imam Hanafi begitu. Jadi orang tuh kalau gugur wudunya, air wudunya, dia sudah lihat, oh ini dosa rancak menjenguk janda ini nih di matanya nih, misalnya. Ya. Menyelamatkan janda yang di rumah jadi janda. Mau ongkosi anak janda, anak seorang ada diongkosi. Kan ada manusia yang gitu. Demi memberikan nafkah kepada anak si janda itu, anak seorang ada diongkosi lagi. Kan ada tuh. Kalau ini gugur di tangan, wah ini rancak memutik asam orang ini. Kelihatan rancak bersalaman lan bibinian ya juang ini, nah kelihatan wah apa ini kelihatan oh ini kelihatan juga nih sekung nih rancak numpang waktu saruan kada cukup sepiring aja 3 piring ditumpangnya sama misalnya nah, ketahuan nah lanjut lagi. Nah, ini banyak kalau kisah-kisah sampai kisah ada kisah. Jadi usahakan sering berwudu ya. Ya kalau kita kada bisa yang rutin ya hendak guring kita wudu. Dasar lain kita nih berwudu kada berwudu guring. Mimpinya pun lain. Ketenangannya pun lain. Ya. Ini halat semalam tak mimpi hantu, tak mimpi di kampung ayau, tak mimpi apa-apa. Nah kalau kita wudu, masya Allah, kita kan macam-macam mimpi. Bahkan kita nih bisa kadang-kadang mimpi orang-orang keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Nah, mimpi arwah abah. Abah nih masih akrab lawan mama ya. Padahal kita nih ingat waktu mimpi itu si Dini tahu 5 tahun lalu sudah meninggal. Nah itu lain kalau mimpi kita udah ya. Baik, lanjut lagi. Apa yang bisa menghapuskan dosa kita ini adalah sholat fardu. Jadi ujar Nabi, kalau orang sembahyang fardu subuh kemudian sholat zuhur, maka antar subuh dengan zuhur itu ada kafarah, ada penghapusan dosa. Nanti asar dia sembahyang lagi, antara zuhur dengan asar ada kafarah. Asar lagi maka itu ada kafarah. Sembahyang fardu berjamaah tidak berjamaah itu dihapus dosanya. Terlambat misalnya tetap jadi hapus dosanya. Sembahyang asarnya kira-kira kayak para maghrib udah. Ngaji dari masjid hanya sampai asar, saking sibuknya bercari ini, cari terus. Tapi alhamdulillah kau aja sembahyang.
Masih sibukkan asar nih, kira-kira Allah main daimil fadl bariyah dari masjid sebelah. Berarti 10 menit lagi gitu. Membayang asarnya. Diampuni juga dosanya. Diampuni juga dosanya. Nanggawat lagi ini kan duit dijulung udah bini. Anak dijulung udah kawitan. Ada orang tuh beres seorang digeduh udah. Berarti seorang boleh bini pulang begawi. Anak atar udah kawitan. Atar udah kawitan, hari-hari kawitan. Kada kau lagi berjamaah sembahyang. Enggak doh cucu bang juga karamian. Tapi nang terbaliknya itu hasil pengamatan aja. Duit dijulung udah bini. Mestinya duit dijulung juga udah kawitan sebalik. Maka seorang bercari imbah duit dijulung udah bini, seorang makan selajur mengambil anak udah kawitan ulang juga. Jadi memakannya anak, makannya cucu. Ngatakan nih, anum-anum nih banyak ulun nih. Mana anak udah makan udah kawitan. Seorang pulang udah kawitan, njulungi duit kada. Itu. Ya kalau masa tua-tua kawitan nih, ya sudahlah, suruh beramal aja ke sidin. Jadi apa tadi? Sholat fardu. Kemudian apalagi yang dapat menghapuskan dosa? Sholat berjamaah di masjid. Nah, termasuk musala. Ya Nabi siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid semata-mata untuk melaksanakan sholat berjamaah, jadi melangkah kecuali langkah pertama dihapuskan dosanya, langkah berikutnya diangkat derajatnya. Hapus dosa, angkat derajat, hapus dosa. Makin banyak dia melangkah, makin banyak juga dosanya dihapuskan Allah, derajatnya tingkatkan Allah. Nah ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Masih ada lagi. Ada tanyakan? Atau saya lanjutkan lagi? Kemudian ada namanya sholat Jumat. Baina Jum'atain ala kafarah. Jadi antara dua Jumat ini juga ada pengampunan dosa. Jadi kalau yang sembahyang Jumat, sembahyang berikutnya pengampunan dosa. Ya Jumatnya jangan di Jumatan aja. Orang khutbah makan pentolnya. Sudah kamat ya, aneh ya manusia ini. Karena ada waktu lain nggak makan pentol, makan bakso, makan sate. Maka orang ini. Jadi masjid itu sekarang jadi pasar dadakan. Berdiri pulang, kada bismillah pulang, makale pulang, lengkap tuh. Makan pentol 6 bayar 5. Jadi kalau Jumatan memang sebaiknya kalau azan berkumandang itu sudah berhenti berjualan. Nah, tapi ada masih juga sama, ada masih namanya jualan iya, ya kan? Yang belanja iya juga. Dudukan dulu. Sekali orang azan Jumat, lalu nak mamintol jika sebelumnya pang, itu ada tuh. Habis salam peracau kah dahulu. Makanya cari Jumatan nih, orang tuh kan sung-sung datang ke masjid itu mencari saf pertama, ya kan? Karena orang di saf pertama itu senantiasa didoakan oleh malaikat. Sidin berdahulu sung-sung mencari tihang masjid, akan kesandaran. Karena terdahulu orang. Jika tihang masjid itu begisir, sako 2 meter ada ke belakang tuh. So di sandari sidin aja terus. 20 tahun di sini nyendiri itu aja. Lihat teh agak napian yang bersandar di masjid tuh. Jumat kan jangkok pulang. Iya aja tuh orangnya. Iya aja orangnya tuh. Langganan. Song-song ke masjid. Malatihang. Ini Jumatan ya.
Kemudian apa lagi? Amalannya nih. Ini kita nih banyak beramal aja. Ya Allah. Ustadz lain sudah jelaskan tentang ilmiah apa segala sudah lah. Ya kan? Cerita dalil-dalilnya. Ulun nambahi amalannya aja. Supaya ada juga tuh kita nih. Kemudian adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Antara Ramadan dengan Ramadan juga ada amalan besar. Makanya Nabi mengatakan, bukan Nabi, malaikat Jibril ketika Nabi ke atas mimbar kan ada 3 doa Jibril yang diaminkan Nabi. Yang pertama Jibril, celaka wahai Muhammad, orang yang berjumpa bulan Ramadan sementara dosanya tidak diampuni. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan begitu. Jadi kalau orang nih bertemu Ramadan dosanya kada diampuni, berarti kada puasa. Kan itu rumusnya. Kada puasa. Sebab orang puasa ini akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Puasa Ramadan. Dan kita panjang umur ketemu Ramadan akan datang, ya kan. Ya kalau diambil Allah Ta'ala ya siap aja kita. Jadi kita pasrahkan ya, kalau kita ada amal, ada ilmu nih, kapan ya diambil, yuk aja, ya kan. Tapi kalau kita ngapungi duit aja takutan diambil. Ini belum sugih Allah lagi. Hutang masih ada, jadi menurun kada lunas hutang ya jangan dimatikan dulu. Sekalinya belum lunas berhutang pulang. Biar Allah Ta'ala, ya apa lunasnya gini. Kemudian apa lagi? Orang yang puasa Asyura. Puasa Asyura. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi tanya tentang puasa Asyura. Jadi Nabi yukafir sanatan madiyah. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Jadi kalau puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Kalau inya makan bubur Asyura, nah itu kada kanyang aja. Orang puasa tuh mulah bubur tuh akan berbuka mestinya. Jangan menjadikan kada puasa. Sampaikan pengajian nih, sang itu orang-orang ulun. Kadang-kadang kita nih ada juga sang itu orang apa tradisi harus dilestarikan. Ayo kalah ulun. Seharian mulai subuh sampai tang hari maulah bubur Asyura, imbah tang hari dihiawi tet apa ada bubur kita nah bacakan doa selamat nah amiyam dimintakan baca doa selamat dimakan nah Ustaz apa puasa. Oh iya kah, iya kah. Nyawa ini kayak orang jangan ada aja nyinggung juga. Aja kalau jago tampar. Nang puasa nang tersalah. Memang di jam ada bang Nabi menganggap nanti di akhir zaman itu ya orang nanti apa ada 3 ya. Sampai puncaknya nanti mencegah dari yang ma'ruf, ya kan, mengajak kepada yang mungkar. Sudah terlihat nih orang yang ma'ruf nih dicegah-cegah nih. Dianggap radikal macam-macam aja dah. Tapi kalau yang mungkar-mungkar diajak-ajak. Nanti kedepannya lagi ada lagi. Yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Hebat lah. Yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Misalnya di suatu daerah itu orang asar dan zuhur berjamaah itu mungkar karena sebebeharian misalnya orang ini kadada ajan zuhur asar itu di kampung. Nah pas kita ajan dia kekanakan man kenapa hari ini kada Jumatan mana kan pada kan Jumatan ajan zuhur. Karena imba tuh ada kaum
kaumnya ada. Jam 11 datang, ambil mikrofon, jam 11, 3 kali tuh, boleh kaum. Kadang-kadang zuhur, kada ajan. Yang itu pulang asar kita, basar di masjid tuh. Kada ada ajan asar. Sekali jam 5 kurang 5 datang kaum. Jam 5. Kenapa kau ajannya itu? Aku aja kaum disuruh ngintu aja. Jadi ajan tuh maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ada. Nah iya tuh jam 11 dan jam 5. Mah ya orang nambah kekaron supaya ampehan di bawah mahan itu aja. Nah bila jam 5 tuh ampehan belikan. Nah nang lupa ngatam, lupa bertanam apa. Nah ada tuh yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Bibinian nih, bina lipot benar kerudung. Aneh juga, wah ini lejar. Gimana kayaknya mengaji, lejar. Bibinian kayak hantu apir, rambut kada bapak. Malah katujuh, malah ini lah. Padahal nang kayak hantu api itu ibak lon hubun. Lanjut lagi. Timbul isar ini. Kemudian apa lagi? Puasa Arafah. Puasa Arafah. Ini juga dalam Sahih Muslim. Nabi Suila Nabi sallallahu alaihi wasallam ani yaumil Arafah. Saumil Arafah. Nabi takut tentang puasa Arafah. Jadi Nabi menjawab, yukaffiru sanatan madiyah wal baqiyah. Jadi puasa Arafah itu hebat lagi. Dia menghapus dosa nang sebelumnya, 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. 2 tahun artinya. Lalu apa lagi? Nah, ini amal-amal ini adalah setiap amal kebaikan. Ya Nabi advice saya ya bil hasanah. Jadi setiap keburukan iringnya jadi kebaikan, maka dia akan menghapuskan. Kenapa kita kebaikan dibuat? Kadang mesti buka tasbih, zikir, selawat kan menggani orang kebaikan juga. Membantu orang lain, apa saja berbuat kebaikan, maka itu adalah jar Nabi termasuk penghapus catatan dosa kita. Baik, ada yang tanyakan Mbak? Ada? Iya, silakan. Yang intikal. Oh iya. Mulai gerakan dibaca sudah ujung gerakan. Oke. Di dalam Sarah Bulbul Maram ya, Imam San'ani, namanya kitab 10 salam. Itu pertama boleh bersamaan. Yang kedua adalah boleh berdahulu gerakannya. Itu menurut Imam San'ani. Yang ketiga bersuara dahulu, itu Imam San'ani melarang itu. Tetapi Said Sabiq di dalam Fiqh Sunnah membolehkan begitu. Jadi boleh ketiganya ternyata. Tergantung pendapat siapa yang kita ikuti. Takbiratul ihram, terbit intikal seperti itu di dalam kitab 10 salam, Sarah Bulbul Maram, atau di dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq. Kalau yang hadis-hadis tentang sholat yang lain itu ada dalam kitab namanya, kalau khusus tentang sholat, Jami' Usul Hadis Rasul. Ini khusus hadis-hadis tentang sholat. Sehingga kita melihat perbedaan sholat itu lumrah saya. Lumrah. Sehingga tidak saling menyalahkan kalau menjauh. Kaki rapat sujud. Ini dalilnya. Sujud kakinya renggang. Ini dalilnya. Ini hadisnya. Jadi tergantung, ada di situ.
Ada lagi? Silakan. Belum pernah mendengar bahwa Jumat itu tidak ada kelebihan Jumat. Ya. Apakah ini apa berupa sunat sholat biasa kan bagaimana? Kalau tidak ada kelebihan, hanya kalau dulu ada kelebihan Jumat tidak ada kelebihan. Tapi ada selama penelusuran hadis memang tidak ada yang itu. Cuma yang ada itu adalah kias. Jadi yang mengerjakan itu kias. Karena ada hadis Nabi baina azain as-shalah. Antara azan dan iqamah, azan dengan azan itu ada sembahyang. Itu sehingga itu menyebabkan dalil itu yang dipakai seperti itu. Jadi kalau kita kena banget nih duduk kita. Kalau yakin aja ada tuh boleh juga. Tuh. Jadi Jumatan seperti itu. Kalau yang lain-lain, misalnya Fatihah 4 ada yang dibaca seperti itu, ya, itu ada dalam Al-Azkar. Cuma hadisnya tidak kuat. Ada lagi, Pak? Silakan. Ini kan masuk ke pulau. Iya. Ini kan kita mengikuti gerakan imam lo. Iya. Jadi kita tinggal 1 rakaat. Kemudian imam kan duduk akhir kan. Iya. Nah kita kan sebagai makmum apakah mengikuti imam duduk ini atau awal kan? Karena kita masih 2 rakaat untuk 1 rakaat. Iya. Juga harus 3 rakaat. Mana yang kita pakai? Jadi mengikuti imam. Jadi kalau di dalam kitab-kitab fikih itu duduk tawarruk, ada duduk iftiras ya kan, tawarruknya. Sebagian besar ulama mengatakan duduknya duduk tawarruk. Apa duduk iftiras? Sebab duduk yang duduk kan ada hadisnya di rakaat kedua jar Nabi duduki kaki kiri ya kan, tegakkan kaki kanan. Itu. Jadi kita mengikuti itu. Jadi kalau belajar fikih dan yang lain-lain seperti itu. Jadi duduknya, jadi bukan tawaruk atau iftirasnya. Kita duduk. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada yang lain, ada pendapat lain juga boleh. Jadi ini tidak mengikat. Setahu ulun itu duduk iftiras. Sebab duduk untuk berdiri lagi itu memang duduk iftiras. Kalau ada yang lain mengatakan silahkan. Karena ini ikhtilaf. Pon. Nah itu masalahnya. Iya. Bahkan duduk tawaruk itu ikhtilaf di kalangan ulama memahaminya kalau sembahyangnya 2 rakaat. Ya itu kan begitu. Sebagian duduk 2 rakaat mesti duduk iftiras, ya kan, walaupun tahiyat akhir. Hadisnya sama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tetapi pemahaman yang berbeda. Ujar Nabi, kalau kalian di rakaat kedua, ya kan, maka duduki kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Dan apabila di rakaat akhir, nah itu, maka majukan kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Nah, ini yang jadi berbeda. Nah, yang memahami itu sampai hingga 2 aja, apakah ini rakaat kedua atau rakaat terakhir? Karena di rakaat kedua ya duduk iftiras. Kan seperti itu pemahamannya. Nah, bagi yang memahami duduk tawarruk, apakah rakaat 2 rakaat akhir atau rakaat akhir rakaat kedua kah? Kalau dia rakaat terakhir maka duduk tawarruk. Nah, seperti itu. Nah, ini kan jelas di keadaan pemahamannya. Ya, silakan. Tentang masalah dosa tadi Ustaz bilang, padahal dosa itu harus dosa yang selalu dihukum setelah Iya. tapi itu kan masih ada kan kalau ini jumlah manusia melakukan itu atau kan juga jangan masalah nasib itu untuk biasanya. Jadi sekarang itu apakah dosa atau hal yang kita gunakan atau surga itu
dan manusia yang Allah. Nah, padahal kalau kita hitung kan kita ini serta puasa sholat bila lampunya habis selesai ibarat itu. Iya. Tapi kan ternyata di neraka masih cukup kayak mati dunia dengan manusia. Iya, betul. Iya, pertama ya orang kada beriman dulu, ya kan? Itu tuh jelas tuh, ya kan? Dari yang beriman itu, ya kan, kada sampai separuh nang beramal. Itu menjadi kampung di komplek kita nih, nang jemaah kita nih. Berapa nang kelanggar, berapa nang kada. Di masjid tuh, masjid sebelah sana. Berapa nang kan lingkungannya semua tuh. Berapa nang ke masjid, berapa tihang masjid. Nah, itu kurang lebih sama aja kan. Itu. Bahkan mohon maaf nih. Kadang-kadang ustadz pun kada ke masjid juga sembahyang. Nah, masalahnya. Ustadz kada ke masjid juga. Kecuali jadi khatib, lalu masih pengajian. Nah, itu. Ini masalah klasik ya seperti itu. Iya. Jadi memang kalau kita ngutip Ibnu Athaillah ya di dalam Al-Hikam itu memang orang taat itu harus ada 4 unsur sampai ketakwaannya itu bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur lahir, unsur batin. 2 kan? Kita ini bisa aja lahirnya sembahyang. Batinnya bermamai. Allahu Akbar. Ada kan begaya. Siapa begaya nih kan ya? Kan halus dibawa ke masjid juga. Pandir. Nah, ini dasar memang abah si Ano ini udah ketujuh bawa ke kanakan. Di rumah kada segini ya. Wah, pandir tuh sampai salam. Orangnya sembahyang. Batinnya seperti itu. Tapi tiap kalinya sembahyang aja juga. Tapi itu tadi. Nah, ada pula unsur sendiri ataupun sembanyak. Ini nang 2 ini masalah keanginan. Nah, bila surangan rajin beramal. Nah, dia tak kumpul kawan bahari, iya pulang. Nah, atau pembulik pulang penyakitnya. Nah, ada tahu lagi maghrib ke isya kada rame bepandir. Nah, ada. Nah, atau sebaliknya bila inya bakawan rame berjemaah. Nah, tapi bila bulik surangan asam siapakah ditawa-tawa atau apakah, nah itu seperti itu ada. Maka memang dan kita tidak tahu amal mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang masalahnya, rahasianya nih. Jangan-jangan kita nang banyak tuh belum diterima. Karena memang ada hadis Nabi, ada orang berdoa ya Rab sampai kusut rambutnya. Kata Allah, bagaimana aku bisa menerima? Mampun dosanya. Sementara yang dia makan, dia minum perkara yang haram seperti iya pulang. Jadi kita ini masang jarak kalau malukah tuh ya lokah pasang tampirakan banjur pasang batu apa nang begantung rajin di batang rumbia itu. Nah, itu dipasangnya semua. Nah, itu makanya banyak amal ini masang. Kita tidak tahu di sudut mana Allah ridha dengan kita. Nah, itu. Nah, masuknya neraka nih ya memang orang muslim mesti masuk surga ya kan akhirnya, tapi ada yang belum sempat bertaubat ya kan, ada yang sempat taubat. Itu. Nah, kalau belajar hakikat lain lagi. Nah, kalau dunia hakikat yang lain lagi. Kalau kita merasa ngakunya adalah Bani Adam, ya kan manusia ini, maka ujar gurunya tuh nah, itu orang tuh selamanya akan berdosa. Karena Adam ada manusia. Kalau orang itu mengakunya adalah hamba, ya kan, maka matinya hancur lebur. Nah, hamba ini terbuat dari unsur tanah, air, api, angin. Dunia akan kulli syai'in halikun ila wajhah. Wah, itu ada pengajiannya pian. Nah, cuma ujung-ujungnya kasihan juga Bang. Bila terlalu dalam jangan sembahyang lagi. Nah, nang iyanya tuh insan. Nah, kenapa insan? Karena insan itu ruh itu bersifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata itu ada teori imanasi. Jadi orang ini ibarat wadai
gelepung. Gelepung itu apa garang asalnya? Beres. Imbah dua gelepung. Gelepung ini apa? Beres juga asalnya. Nah, imbah diulah gugudoh. Iya beres juga asalnya. Nah, diulah apa lagi? Kekicak apa? Beres juga. Nah, lalu akhirnya seorang ini ya Tuhan juga asalnya. Jadi kalau nya sembahyang ya jangan sampai Tuhan menyembah Tuhan. Kalau inya puasa, kasihan Tuhan kelaparan. Jadi kudu puasa lagi. Ada itu sekitar sini ada gurunya. Itu. Kasihan Tuhan kelaparan. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Betul. Ya Allah. Nah, ini syirik ikam. Kenapa? Allah itu nama. Berarti nyembah Tuhan nak kafir ulang kan? Ya kan? Kalau Tuhan banyak Tuhannya. Tuhan namanya. Nah, makin salah pulang kita. Jadi nyembah yang jad wajibul wujud. Kalau jad yang wajibul wujud tuh kada bangharan pulang. Apa pulang bendanya? Mesti di ngaranne. Oh, tapun-tapun otak akhirnya. Seperti itu. Jadi kalau belajar itu pian rame, tapi tapun-tapun otak. Baunya ke sini, bawa ke sini. Jadi kada kau guring, mikir akan lah. Nyembah Allah salah, nyembah Tuhan salah, nyembah zat yang wajib wujud salah juga. Akhirnya aduh saya kan sembahyang lagi. Nah, lalu usalli raka'ataini fi kulli umuri fardalillahi ta'ala. Saja aku sembahyang untuk seluruh umurku fardu karena ta'ala. Allahu akbar. Tamat sudah. Kalau di Rahbatullah ini ada 15 tahun pada sembahyang orangnya. Di dalam penelitian ulun nih. Tapi yang macam rekor Banjarmasin. Ada orang sudah 25 tahun pada suasana sembahyang. Kayak ini apa lagi sih Den? Ada sekung lagi lawas juga sembahyang. Bila aku matilah jangan dikuburkan. Pasannya itu Den. Itu jangan dikuburkan. Karena orang yang hakikat ma'rifat itu matinya dalam kitab itu lenyap. Kalau orang syariat nang kayak kita nih hancur lebur matinya. Kalau orang tarekat kurus karing, kalau orang hakikat gemuk lamak, kalau marifat lenyap. Jadi sih aku mati udah saya sampai. Pas mati sih Den, kada tahu orang harusin mati gegeringan. Nah, yang dah 3 hari apa orang pindah bau. Bau mati di atas luting sih Den. Ulun kada mendekat tempatnya nih, kalau mendekat tempatnya gibah nih. Sekalinya buruk kayak juga. Itu loh nang kisah nang mati lanyap tadi. Udah mati buruk kayak juga. Jakainya utuh kan 2-3 hari itu makin percaya orang. Buruk kayak juga. Itu kisahnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada benar Allah, salah kurang pribadi, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.